Baik dok, ada pertanyaan lagi, apakah perbedaan khasiat jahe lokal dengan jahe impor? Seperti itu. Nggak tahu saya. Mungkin apakah ada perbedaannya nih dok, lokal dan impor? Jadi kalau secara filosofinya, kalau saya lebih memahami bahwa makanan yang terbaik bagi suatu penduduk itu yang ada di tempat itu gitu kan. Jadi kalau orang Indonesia ya makan produk kita aja, kecuali itu ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang memang di tempat kita nggak ada gitu kan. Misalkan contoh mungkin habat sauda gitu kan, di Indonesia kan nggak tumbuh gitu kan. Habat sauda terbaik di mana? Nah, itu Ethiopia ya, saya tahu di Habasyi itu kan, itu salah satunya. Ya kurma juga sama, kurma yang tumbuh di Indonesia tidak akan sama kualitasnya, saya tahu ya, dengan kurma yang tumbuh di Timur Tengah. Meskipun dia bisa tumbuh di sini karena karakter musim kita kan berbeda, atau karakter iklim kita kan berbeda gitu kan. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau diberi pilihan antara jahe lokal sama jahe impor, saya akan pilih jahe lokal aja. Karena pilihan jahe di Indonesia juga banyak, ada jahe merah, ada jahe gajah, jahe emprit gitu kan. Nah itu kan dengan rasa yang berbeda, apalagi ditumbuh atau tumbuhnya di tempat-tempat yang bersih dan tidak terkontaminasi gitu kan. Seperti misalkan di dekat-dekat gunung berapi gitu kan. Itu juga merupakan atau mungkin tanaman-tanaman atau tumbuhan yang sangat baik ya, secara kandungan nutrisi yang saya tahu. Syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Dok, izin bertanya, fungsi ginjal saya kan sedang menurun. Trik minum air putih yang baik di saat sahur dan berbuka itu berapa gelas? Kalau di luar bulan Ramadan kan minimal harus minum air putih itu 2 liter. Bagaimana mungkin saran dokter? Jadi ginjalnya fungsi ginjal sedang menurun. Ya sebenarnya gini ya, kalau mau memanfaatkan momen puasa ini sebagai momen di mana kita sedang bersih-bersih badan, ya sebenarnya justru malah manfaatin saja. Contoh begini, Ramadan ini coba ibu nyetok air zam-zam misalkan, ya, air zam-zam ya dicetok di rumah untuk kita berdoa minta pada Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan untuk membersihkan ginjal, misalkan menguatkan ginjal dengan air zam-zam tadi. Ya, itu salah satu yang bisa kita ambil faedah dari kebaikan atau keberkahan air zam-zam. Ya. Nah, lalu berapa banyak harus kita minum? Ya, saya tidak tahu apakah ibu sudah berkonsultasi dulu dengan mungkin dokter ya atau mungkin herbalis dulu, herbalis ya maaf gitu, tentang berapa banyak yang ibu harus minum gitu kan. Tapi kalau tidak ada batasan, ya saya kira mungkin 1 liter ya itu sudah sangat cukup ya untuk, atau mungkin 1,5 liter gitu di waktu sahur dan buka total selama 24 jam itulah katakanlah gitu kan. Itu ibu minum air putih gitu kan, minum air putih yang sebenarnya tidak ada masalah ya sepanjang fungsi ginjalnya masih bisa mengeluarkan itu. Masalahnya adalah tadi yang ibu maksud fungsi ginjal menurun itu apakah dia sudah retensi cairan sehingga mungkin kakinya bengkak, mungkin urin nggak bisa keluar, kalau itu lain cerita. Artinya kita tetap juga perlu menguatkan fungsi ginjal tadi ya, dengan rempah-rempah misalkan yang biasa disarankan itu ya kayak akar alang-alang atau serai gitu kan, atau mungkin jahe juga bisa untuk memberikan panas pada perut, itu juga bisa dipakai ya untuk menguatkan fungsi ginjal. Itu yang saya pahami. Demikian mungkin.